Saya adalah Andika dan saya adalah seorang cancer survivor atau seseorang yang berhasil survive dari kanker. Jadi saya hari ini akan menceritakan pengalaman saya bersama Tuhan ketika saya berjuang, tepatnya tahun lalu, bulan Juli 2018, saya didiagnosa dokter terkena penyakit kanker limfoma atau kanker kelenjar getah bening stadium 4 atau stadium akhir. Mungkin sekarang saya bisa tersenyum ya pada saat mengatakannya. Lain halnya dengan dulu gitu. Dulu pada saat saya mendengar hal itu, dunia saya seakan hancur, runtuh. Siapa sih yang menyangka bahwa seorang yang masih muda seperti saya ini terkena kanker stadium akhir pula gitu. Sebenarnya saya bisa dibilang terlambat diketahui kena kanker. Saya sudah sering ke banyak dokter seperti asam lambung, migrain, sakit gigi dan lain sebagainya. Tapi memang menemukan seseorang kanker atau tidak itu membutuhkan banyak pengecekan gitu loh. Dan tidak ada satupun dokter yang mencurigakan saya ke arah kanker. Sebenarnya saya bisa menyalahkan Tuhan. Kenapa? Karena jujur saya adalah seorang yang aktif di gereja. Saya adalah pengajar sekolah minggu. Saya juga bukan anak yang macam-macam. Saya tidak merokok. Saya nggak minum minuman alkohol. Saya juga nggak pakai narkoba. Ya, saya seperti hidup-hidup anak-anak normal pada umumnya lah. Tapi saya percaya kok bahwa segala sesuatu yang terjadi di hidup kita, Tuhan mempunyai rancangan sesuatu. Karena Tuhan ingin memakai hidup kita untuk menyatakan pekerjaannya gitu loh. Untungnya waktu saya didiagnosa kanker, saya sudah banyak mendapatkan pelajaran rohani yang menjadikan bekal saya tidak menjadi depresi atau menjadi stres pada saat saya didiagnosa kanker stadium akhir gitu. Pilihannya dua, antara marah sama Tuhan dan pasrah sama keadaan, atau saya nomor dua tetap berjuang dan percaya bahwa Tuhan akan memakai hidup saya gitu. Dan saya lebih memilih pilihan yang kedua, yaitu saya percaya bahwa Tuhan akan memakai hidup saya luar biasa, yaitu dengan mukjizat kesembuhan gitu. Selama saya sakit, saya banyak baca-baca Alkitab, dan di situ saya menemukan banyak sekali Tuhan Yesus mengadakan mukjizat kesembuhan. Ada orang yang buta, orang yang lumpuh, orang yang wanita pendarahan, bahkan orang mati dihidupkan. Di situ saya berpikir bahwa, wah, kalau zaman dulu aja bisa terjadi, saya percaya bahwa sekarang pun akan terjadi. Karena aku percaya bahwa Alkitab itu bukan novel atau karangan fiksi belaka, tapi itu adalah sebuah kisah nyata. Ada sebuah kisah tentang wanita pendarahan 12 tahun. Di situ Tuhan Yesus lewat dan banyak sekali orang. Namun wanita itu hanya memegang jubahnya Tuhan Yesus dan dia bilang, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan di situ aku muncul sebuah iman bahwa oke, dengan iman sekecil itu saja, aku percaya aku pasti akan sembuh. Akhirnya setiap hari aku pegang badan aku dan aku perkatakan bahwa tidak ada satupun sel kanker di dalam tubuhku, bahwa aku bilang bahwa Andika sudah bersih dari sel kanker. Saya ucapkan itu berulang-ulang, berkali-kali, setiap hari dengan mulut terucap, sampai telinga saya pun ikut mendengar gitu. Dari yang awalnya cuman saya asal mau bicara, tapi lama-lama itu kan menjadi sebuah iman saya, dan iman itu adalah percaya pada janji Tuhan yang belum terlihat gitu loh. Dan akhirnya saya sudah berpikir bahwa saya sudah sembuh. Janji Tuhan tentang kesembuhan saya sudah saya pegang gitu. Akhirnya saya setiap hari berpikir dan mengucapkan hal-hal positif seperti itu dengan mulut terucap, dengan sampai telinga saya ikut mendengar. Suatu malam saya pernah mengalami kejadian spiritual yang tidak pernah akan saya lupakan sampai sekarang. Jadi waktu itu saya sedang berjuang dengan kemoterapi. Kemoterapi itu adalah proses paling tidak enak di dalam hidup saya. Rasanya itu campur aduk, seperti ngilu,
menggigil, demam, mual, nggak bisa makan, pusing, tidur pun pusing, bernafas aja nggak enak. Jadi saya turun berat badan 15 kilo dan itu sangat-sangat membuat saya jatuh bangun. Seringkali saya juga mau menyerah gitu loh. Tapi suatu malam itu, ketika saya ingin menyerah, tiba-tiba sekitar jam 2 apa 3 malam gitu, saya terbangun dari tidur saya di rumah sakit dan saya melihat sebuah cahaya yang terang dari belakang ranjang rumah sakit saya. Saking terangnya cahaya itu sampai menerangi satu ruangan. Padahal kondisi itu lampu kamar sedang mati dan benar-benar gelap gitu harusnya. Yang menjaga di rumah sakit waktu itu adalah adik saya yang paling kecil, namanya Radi. Pada saat melihat itu, saya bangunkan adik saya. Saya bilang, "Dik," saya goyang-goyangin dia, "Dik, ini cahaya dari belakang ini dari mana ya?" Lalu adik saya bingung. Cahaya kok? Nggak ada cahaya apa-apa. Lampu kamar rumah sakit ini mati loh," dia bilang kayak gitu. Dan saya lihat di atas saya itu lampu memang mati gitu loh. Saya lihat ke belakang sekali lagi, itu cahaya terang banget, seperti kayak pintu dibuka, saking terangnya, jadi kayak kotak putih gitu, terus terang banget. Adik saya kembali tidur waktu itu. Waktu itu saya doa sama Tuhan. Pada saat doa saya seperti ada dek gitu, seperti kayak, oh ini waktunya aku pulang nih, waktunya aku pulang ke rumah Bapak gitu. Akhirnya aku bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau Engkau mau panggil saya, silakan. Saya seneng karena Engkau yang udah jemput saya sendiri. Silakan jemput saya Tuhan. Tugas saya sudah selesai. Silakan Tuhan bawa saya gitu. Namun pada saat saya berkata hal itu, seperti ada suara dalam hati saya, suara Roh Kudus berkata, belum saatnya. Pekerjaan aku akan aku nyatakan dalam hidupmu. Engkau akan kusembuhkan. Saat itu juga saya tahu bahwa itu adalah Tuhan. Tuhan yang hadir malam itu membuktikan bahwa Dia ada gitu loh. Di saat saya mau menyerah gitu loh. Sejak kejadian itu saya makin semangat dan saya semakin percaya bahwa saya akan sembuh gitu loh. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan silakan pakai hidup saya untuk bersaksi untuk Engkau jika aku disembuhkan gitu loh. Dan benar, seseorang yang terkena kanker stadium akhir dinyatakan sembuh pada kemoterapi keempat, setelah kemoterapi keempat. Namun memang kemoterapi harus minimal 6 kali. Jadi saya waktu dinyatakan sembuh, saya harus 2 kali lagi melakukan kemoterapi gitu loh. Jadi di sini saya mau bilang ke teman-teman bahwa Tuhan itu ada. Apapun yang teman-teman alami, mungkin teman-teman sedang sakit sekarang, atau sedang ada masalah keluarga, atau masalah keuangan, atau masalah bisnis, atau masalah apapun, saya cuma mau bilang bahwa mungkin Tuhan sedang memakai hidupmu untuk Tuhan mau menyatakan pekerjaannya gitu loh. Tapi yang biasanya terjadi ketika seseorang terkena masalah, biasanya kita kecewa sama Tuhan, lari dari Tuhan, dan menyalahkan Tuhan gitu loh. Padahal itu yang bukan Tuhan mau loh. Justru pada saat kena masalah, Tuhan itu maunya kita cari Dia gitu loh. Di ayat favorit saya, Matius 7 ayat 7, tertulis itu bahwa mintalah maka akan diberi, ketuklah maka pintu akan dibukakan, carilah maka kamu akan menemukan. Dan di situ aku benar-benar mempraktekkan bahwa kalau aku mau sembuh, aku minta gitu loh. Kalau teman-teman lagi sakit, mau sembuh, minta sembuh. Kalau teman-teman sedang ada masalah, minta sama Tuhan gitu loh. Itu sebenarnya yang Tuhan cari gitu loh. Dan teman-teman bisa lihat bahwa seseorang yang terkena kanker stadium akhir loh teman-teman, bisa dinyatakan sembuh hanya dengan 4 kali kemoterapi gitu loh. Aku percaya kok ini bukan cuma kekuatan bukan cuma karena medis, tapi karena kuasa Tuhan yang terjadi di hidup saya gitu. Jadi tetap semangat teman-teman. Percayalah bahwa Tuhan sedang bekerja dalam hidupmu. See ya.